renungan kita sudah menghadirkan renungan di tempat ini, mencermati kembali urusan kita dengan Allah, mengorek-ngorek kekotoran kita, mencari-cari, menyadari kesalahan kita, urusan dengan Allah, dan terus hadirkan upaya-upaya untuk mengetahui kekurangan kita, dosa kita, agar hadir penyesalan, dan penyesalan itulah taubat yang sesungguhnya. Sejauh mana setelah pertemuan kita di beberapa hari yang lalu, sejauh mana urusan kita dengan Allah sudah berubah? Apakah kita semakin takut kepada Allah, takut melakukan maksiat? Sudahkah dosa-dosa kita kurangi, kemaksiatan yang kita lakukan sudah kita tinggalkan? Tanyakan pada diri sendiri, karena datang ke tempat ini kita ingin berubah. Setelah mendapatkan bakal berubah, kalau tidak berubah, khawatir niat kita tidak baik. Harus berubah urusan kita dengan Allah, dan bergegaslah untuk memohon ampun kepada Allah. Jangan sembunyikan kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah, karena Allah pun sudah tahu. Ia menyembunyikan dosa dan kesalahan kita kepada Allah di hadapan manusia, iya, tapi di hadapan Allah, Allah Maha tahu. Tinggal adukan dan memohonlah ampun kepada Allah. Kemudian renungan selanjutnya, urusan kita dengan baginda Nabi SAW. Masih ingat bagaimana urusan kita dengan Rasulullah SAW? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di saat nama beliau disebut, hendaknya bergegas kita untuk menyambutnya dengan salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan jangan ragu untuk mengucapkan dengan lisan kita dan mengeluarkan suara yang kita dengar, agar orang di kiri kanan kita yang terlena, lupa, tidak berselawat kepada baginda Nabi lalu berselawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sejati kepada baginda Nabi SAW. Kemudian akhir pertemuan kita pada malam semalam, kita merenungi urusan kita dengan orang tua kita. Dan setelah kita kembali ke rumah, apa yang kita lakukan untuk orang tua kita? Sejauh mana perubahan dalam diri kita untuk menjadi baik kepada orang tua kita? Harus ada perubahan sekecil apapun, karena mungkin terlalu keras hati kita sehingga perubahan pun tidak seberapa. Tidak apa, yang penting harus ada perubahan, menjadi lebih baik kepada orang tua. Dan terus kita hadirkan renungan dan renungan dan renungan, hingga terus meningkat kualitas hubungan baik kita dengan orang tua kita, sehingga bakti kita semakin baik, semakin baik, semakin sempurna, maka kita menjadi orang yang beruntung, bahagia dengan berbakti pada orang tua, anak yang penuh berkah. Adapun malam ini kita lanjutkan daripada renungan kita. Setelah kita merenungi urusan kita dengan orang tua kita, kita ke bawah, urusan kita dengan anak-anak kita. Urusan dengan anak-anak kita. Anak kita boleh menjadi apa saja. Anak kita boleh menjadi seorang pengusaha sukses. Anak kita boleh menjadi pejabat, karena bisa jadi disitulah tempat berjuangnya untuk menjadi pelestari semesta, untuk menebarkan kebaikan dengan jabatannya. Mungkin anak Anda menjadi orang yang diberi oleh Allah rizki melimpah, mungkin, dan lain sebagainya. Artinya anak-anak kita boleh menjadi apa saja, tapi jangan lupa ini yang paling penting. Anak Anda boleh menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi apa saja, tapi jangan lupa, anak Anda bukan anak dunia. Anak Anda harus Anda jadikan anak akhirat. Anda punya keimanan. Anda malam hari ini datang ke sini karena Anda yakin adanya surga. Apakah ada kira-kira di antara yang hadir ini? Apakah ada di antara kita yang hadir ini bercita-cita tentang anaknya, bercita-cita akan anaknya dengan cita-cita seperti ini? Wahai anakku, kamu harus sukses di dunia,
menjadi orang terkaya, jabatan tertinggi, nggak apa-apa. Yang penting kamu harus sukses menjadi orang terkaya atau menjadi orang punya jabatan tertinggi. Setelah itu kamu mati masuk neraka, nggak apa-apa. Apakah ada orang tua yang berkata semacam ini? Tentu tidak ada. Ya, berkata dengan lesannya tidak ada, akan tapi perilaku orang tua hari ini seperti itu. Mengucapkan dengan lesannya tidak ada yang mengatakan, wahai anakku, kamu yang penting harus sukses dunia, setelah itu masuk neraka, habis ini nggak apa-apa. Nggak ada yang berucap seperti itu. Tapi perilaku orang tua hari ini mengucapkan kalimat itu. Apa maksudnya? Orang tua yang memperhatikan pendidikan anaknya urusan dunia, tapi lupa menyambungkan anaknya urusan akhirat. Bahkan menjadikan akhirat begitu remeh. Tidak ditanamkan di hati anak bahwasanya akhirat adalah paling utama. Boleh anak Anda jadi dokter, insinyur dan apa saja, akan tapi tolong bisikkan di telinga agar masuk ke hatinya bahwasanya menjadi dokter untuk apa? Menjadi insinyur untuk apa? Menjadi orang kaya harus mau ngapain setelah itu? Agar ada kesadaran bahwasanya cita-cita atau impian yang atau harapan-harapannya adalah tetap menuju kepada Allah pada akhirnya. Jadi dia punya cita-cita besar. Mungkin aku menjadi orang kaya bisa berbagi untuk umat Nabi Muhammad. Saya akan jadi dokter yang bisa membantu umat Nabi Muhammad. Jadi di awal dia meniti karirnya, cita-citanya, tidak lupa dengan Allah. Sekaligus kita bekali mereka untuk kenal Allah dengan masalah fardu ain. Tidak harus mereka menghafalkan Alfiyah Ibn Malik, Uqudul Juman atau lain sebagainya, bahkan juga tidak yang berat-berat, akan tapi paling tidak kita sebagai orang tua menomorsatukan untuk mengenalkan anak kita akan agama fardu ain. Fardu ain itu kewajiban salat, harus salat yang benar. Tolong koreksi diri sendiri. Anda tidak usah nengok anaknya orang atau orang lain, diri Anda sendiri. Anda berani membiayai anak Anda kursus. Pernah Anda mencoba membayar kursus yang mahal untuk mengajari anak kita agar kenal Allah? Tanyakan diri Anda sendiri, nggak usah nengok orang lain. Tanyakan diri Anda sendiri. Kalau Anda berani bayar kursus 1 juta, 2 juta, 3 juta untuk mengenalkan Allah, surga mungkin 10 juta. Ibaratnya seperti itu. Karena akhirat lebih mahal. Kita perlu koreksi hari ini semuanya. Gini kan hari merenung. Setelah itu Anda mungkin termasuk orang yang trader. Ingat, masih ada hari esok. Ada hari esok yang menjelang, yang akan datang untuk kita berubah. Tolong anak-anak Anda. Dan anak Anda tidak harus tinggal di pesantren. Iya, kami sering suarakan pesantren adalah tempat yang paling nyaman di hari ini karena pergaulan, godaan, media, segala macam. Iya. Akan tapi bukan harus tinggal pesantren, akan tapi intinya bagaimana Anda mengenalkan anak Anda kepada Allah dan Anda menomorsatukan dalam diskusi obrolan di rumah Anda Allah dan Rasulnya, agama Nabi Muhammad. Yang diajarkan hanya urusan wudhu, salat, waktu puasa, nggak banyak. Halal haram, tentang rizki, bahayanya riba, bahayanya zina, bahaya ini diskusi. Dan itu biasanya lebih mudah jika dihantarkan oleh seorang ustadz. Nggak banyak ilmu-ilmu tentang itu. Setelah itu di kampus belajar yang hebat, ilmu kampus. Mau jadi dokter, insinyur, akan tapi itulah anak yang khusyuk. Bayangin jika itu adalah ada seorang anak muda setelah selesai fakultas kedokteran, ngambil spesialis, anggap saja spesialis bedah syaraf, yang kalau mengerjakan, kalau lagi ngoperasi pasien berjam-jam, kemudian dia setelah ngoperasi menjalankan mengoperasi pasien 7 jam 8 jam, lihat dia ingin menghela nafas, dia ingin bernafas yang lega keluar dari ruangan, lalu menelpon Anda, Umi, Abi, ada apa sayang? Aduh, selesai alhamdulillah operasinya, Masya Allah, alhamdulillah. Cuman maafin Umi, kenapa sayang? Biasanya Al-Qur'annya 4 juz, hari ini hanya 2 juz saja. Rupanya sambil ngoperasi dia mengulang Al-Qur'annya 2 juz. Itulah anak Anda. Atau berkata salawatnya hanya 1000 saja. Ingat Allah dan Rasulnya, dia ngerjakan pekerjaan dunia tapi tidak lupa dengan akhirat. Karena apa? Ibunya adalah Anda yang telah mendidik dengan benar.
Biasakan mereka dengan kebaikan Allah Rasulnya, dan tidak mengganggu belajarnya, tidak. Cuman yang menjadi masalah, kita tidak punya kesadaran di situ, ya karena kita kurang merenung. Mudah di rumah anak kita kenal Allah dan Rasulnya. Bahkan kadang anak kita sudah menghafal Al-Quran 15 juz pun, kita tidak pernah mencoba untuk mendengar dari awal akhir indahnya suara anak kita, bagusnya bacaan anak kita, yang itu adalah buah didikan kita, sehingga anak tidak termotivasi untuk itu, karena orang tua hanya menyuruh hafal-hafalan saja. Coba kita dengar, agar mereka senang. Intinya seperti itu. Jangan sampai Anda bersemangat menyukalkan anak Anda ilmu dunia, lupa. Hidup mereka bukan di dunia, mereka harus menuju akhirat. Boleh menjadi seorang pengusaha hebat, terkaya mungkin di Cirebon, akan tapi ketahuilah, setiap membuka usaha baru, ada proyek baru, yang diingat adalah Allah dan Rasulnya. Masjid mana yang harus aku bantu setelah itu? Pesantren mana yang harus aku bantu? Fakir miskin mana yang harus aku sekolahkan? Karena Allah, agar kenal Allah dan Rasulnya. Itulah anak-anak Anda. Hari ini bisa jadi seorang bapak ibu kalau membiayai sekolah anaknya untuk sekolah di kampus, belajar kuliah dengan puluhan juta, tapi giliran untuk biaya mengaji di kampungnya minta sumbangan 10.000, katanya mahal sekali. Ini apa? Ada apa dengan hati kita ini? Kok keropos sekali? Mestinya belajar agama lebih mahal, karena ini keselamatan di akhirat. Kita belum bisa menghargai ilmu agama, belum merindukan anak kita kepada kemuliaan. Akhirnya hasilnya seperti itu, anaknya jauh dari Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, tidak ngerti bakti pada orang tua. Di dunia masih ringan kalau ada anak kurang ajar pada bapak, mencaci, menyakitkan, tapi di akhirat, jika ternyata sang anak menuntut, ya Allah, jangan boleh orang itu masuk ke surga, ditanya ada apa urusannya, dia adalah bapak ibuku, dia banyak ibadah, rajin sholat, tahajud, umroh, puasa. Iya ya Allah, dia ibadah untuk dirinya sendiri, tidak pernah ngurusi aku disekolahkan tinggi-tinggi sampai aku sukses kaya raya, tapi aku tidak kenal engkau ya Allah, sehingga aku masuk neraka. Masukkan dia ke neraka bersamaku. Ayo, perlu kita serius merenungi urusan anak-anak kita. Ingat, anak kita harus kita kenalkan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai tidak, dan sangat sedikit. Bahkan belajar pun bisa jadi dalam seminggu hanya 1 jam saja, 1 jam, setengah jam belajar fikih, setengah jam belajar akidah. Serius, guru yang tulus, serius, tidak susah. Yang jelas, yang harus ada pada diri kita adalah rindu dan merindukan anak kita untuk belajar agama dengan guru yang benar tentunya. Hari ini agama sudah dirusak oleh orang yang tidak senang dengan Islam, sehingga ada Islam yang macam-macam, ngaco. Harus kita pilih juga berguru kepada siapa. Jangan dibiarkan liar dia mencari ilmu asal saja, tidak. Anda tunjukkan pada guru-guru yang benar, guru yang mengajari bagaimana berlembut kasih, bagaimana berperilaku baik dengan sesama. Ya, urusan agama pun juga hati-hati, waspada. Yang jelas ini yang harus jadikan renungan kita malam-malam hari ini. Anak Anda harus jadi anak surga, bukan sekedar anak sukses. Jangan sampai Anda tertipu hanya pengen anaknya kaya raya, ternyata anak nanti menuntut. Al-ahilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang semula di dunia itu kayak bapak sama anak, ibu anak, akrab di dunia, ternyata nanti di akhirat saling menuntut. Kalau di dunia tidak kita kenalkan Allah, nggak terima anak kita. Kenapa saya masuk neraka? Ibu saya masuk surga, tidak, harus masuk neraka juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini harus kita jadikan bahan renungan. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita? Harus ada kesadaran ini. Perbincangan Anda di rumah tentang anak, mulai dari anak kecil diikuti Allah dan Rasulnya. Boleh Anda katakan kau harus jadi dokter, jadi insinyur, dan iya jadi jenderal, jadi iya boleh memotivasi. Tapi jangan lupa, tapi sayang, yang rajin sholat, dekat pada Allah dan Rasulnya, setiap saat bahkan lebih banyak kalimat akhirat, Allah, Rasulnya itu disebut di telinga mereka, sehingga terbiasa dengan nilai-nilai di dalam pikirannya, dan itu akan kuat di dalam dirinya, sehingga biarpun dia mencari dunia, dia tidak lupa dengan akhirat. Ini renungan kita pada malam hari ini. Kemudian langkah-langkah kita bagaimana?
menuju ke sana. Pertama, kita ingin membuat namanya pendidikan anak sifatnya luas. Ciptakan di rumah Anda suasana yang enak dulu. Ciptakan di rumah Anda suasana yang nyaman dan enak. Kita ingatkan pada orang tua agar berlemah lembut, penuh kasih, merubah cara bergaul dengan anak, tinggalkan kekerasan. Dan wahai para anak, jika engkau menemukan ayahmu kasar, ayahmu ternyata ngomong kasar, jangan salahkan orang tuamu. Dia cinta kepadamu. Kita khawatir ngomong begini seorang anak berhujah, saya begini karena bapak saya kasar, ini repot. Enggak, ini urusannya dengan ayah. Saya nasihati ayah, bukan anak. Nasihati ayah, ini bukan anak. Nasihat anak kemarin. Bahasa anak kemarin, tadi malam. Ini sekarang ayah, orang tua. Maka di rumah Anda harus Anda bikin rumah senyaman mungkin. Kenyamanan suasana di rumahmu itulah yang memudahkan dirimu untuk menghantarkan anak-anakmu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi membangun rumah yang baik, hilangkan percekcokan suami istri. Jangan mengangkat suara dengan anak. Pasangan suami istri jangan caci maki, beri contoh yang baik, yang indah. Ibaratnya begini, seorang suami melakukan kesalahan, ditegur seorang istri, istri menegur, abang nggak boleh begitu bang, itu kan dosa, nggak boleh, kata Ustadz haram itu. Sang anak melihat ibundanya menegur ayahnya, ternyata seketika itu sang ayah menoleh kepada ibundanya, kepada istrinya di hadapan anaknya. Lalu sang suami, sang ayah tadi mendekat kepada sang istri, sayang, terima kasih telah mengingatkan aku, ini baru istri ayah, ini baru istimewa, terima kasih, sambil dikecup keningnya. Sang anak melihat di saat ayahnya diingatkan ternyata bergegas mengucapkan terima kasih. Begitu sebaliknya, sang ibu melakukan kesalahan apa saja, umi, mama saya nggak boleh begitu dong, astagfirullah, nggak boleh itu. Langsung seorang istri mendekat kepada suaminya sambil merangkul, memeluk dan berberisik, terima kasih sayang telah mengingatkan saya. Seorang anak melihat pemandangan yang indah, akan masuk dalam pikirannya, terekam oleh pikirannya, dirasakan oleh hatinya, disimpulkan bahwasanya oh begitu ya kalau diingatkan. Sehingga suatu ketika di saat dia salah lalu diingatkan, dia akan meniru, mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Tapi seorang ayah ngasih contoh yang jelek, ibu ngasih contoh yang jelek, di saat sang ayah melakukan kesalahan diingatkan oleh istrinya, mengatakan apa-apaan sih, gini aja kok salah. Sang anak merekam, oh gitu ya kalau diingatkan. Maka kalau ada anakmu membantah kepada dirimu, jangan-jangan engkau telah memberikan contoh 5 tahun yang lalu. Tidak insaf dengan pasangan, tidak menampakkan keindahan, suasana indah. Kita perlu memberikan contoh. Ingat, anak-anakmu itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Kita nasihati berpuluh-puluh nasihat mungkin hanya ketawa sini. Tapi kalau dia melihat contoh yang baik, ibunya indah dengan ayahnya, ayahnya baik dengan ibunya, akan masuk ke hatinya, memberikan contoh yang baik. Ini artinya itu harus ada perubahan. Nanti insya Allah kita hadirkan dalam keindahan rumah tangga ini. Jadi singkat saja. Jadi keadaan di rumah Anda harus Anda perbaiki, supaya Anda menjadikan anak Anda nanti akan menjadi anak yang tumbuh baik secara pikiran, secara mental. Secara fisik ya Anda kasih makanan bergizi, tapi secara mental lihat harus tumbuh indah. Kemudian ada godaan lagi di sana. Hari ini anak-anak kadang tampak tinggal di rumah, tidak pernah keluar rumah. Apakah jaminan mereka baik-baik? Ada medsos, ada handphone, kelihatannya tidak keluar rumah kan, tapi ternyata anak seorang tua mengeluh anaknya kalau sudah masuk kamar tidak bisa diketuk pintunya. Kecuali waktu makan keluar pun lihat sudah tidak mesra mukanya kepada orang tuanya. Jadi anak-anak kita hari ini lebih asyik dengan alam maya. Fahami makna ini. Dan kalau sudah tenggelam di alam maya, lihat, merasa hidup di alam nyata itu susah. Hidup di alam nyata susah. Karena sekarang dia senyum-senyum dia.
Dia sama macam-macam kayak ChatGPT dan lain sebagainya. Dia bisa mesra-mesraan, dia ngomong enak ini. Ayahku tidak pernah kayak gini kalau ngomong, ibuku udah kayak gini kalau ngomong. Ini apa-apaan tuh? Dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit gini. Anak-anak kita akan tenggelam di alam maya. Karena orang tuanya tidak mencoba menarik ke alam nyata yang indah. Anak berurusan dengan medsos mungkin dalam 30 menit sudah mendapatkan like 16 atau 20. Sama ibu bapaknya tidak pernah mendapatkan kalimat terima kasih biarpun sekali. Coba renungi diri Anda sendiri. Kita perlu merubah hidup kita sebagai orang tua. Anak-anak kita harus kita perindah alam nyata, karena hari ini kita bersaing dengan alam maya. Di rumah kita ingin bikin suasana nyaman. Kalau bisa janganlah, kalau sudah di rumah menyentuh di depan anak asik dengan handphonenya. Sampai seorang anak ingin ngobrol dengan ayahnya saja susah. Seorang anak ngomong sama ayahnya, ayahnya asik dengan handphonenya. Apa sih? Nanti aja. Seorang ibu anaknya pengen ngomong mama, sampai kita ada orang ngirim video kepada kami, anak kecil mau ngomong sama ibunya, sampai ngerangkul-rangkul lehernya, sampai miring-miring gini, ibunya megang handphone begini, tidak bergeming, begitu hebatnya berpegang dengan handphonenya. Innalillah. Seharusnya sebagai orang tua malu kalau ada anaknya di rumah kemudian dia memegang handphone. Kenapa? Dia akan berikan contoh yang jelek. Bukan percaya urusan handphone, urusannya apa? Kita tidak biasakan keakraban kalau seperti itu. Kalau sudah di rumah lepas segala sesuatu. Bos besar pun kalau sampai di rumah jangan pegang komputer. Itu jatah anakmu dan istrimu untuk bercengkrama yang indah, bertutur kata, bersapaan yang indah. Jangan sampai di rumah gayanya bos besar, sampai di rumah masih pegang komputer, laptop. Kalau saja ini penting, ini bisnis, prospektif, ini peluang, dan sudah apa itu? Anaknya jadi rendah, anak nggak ada nilainya di hadapannya. Hargai pasanganmu, hargai anak-anakmu. Ini adalah mungkin insya Allah kita masuk ke bab keluarga nanti. Nah kemudian setelah itu apa yang hendaknya kita lakukan untuk anak-anak kita? Mengenalkan kepada Allah, ya bermacam-macam cara. Di antaranya mungkin kalau kita bicara tentang pesantren, masukkan anak-anak kepada pesantren. Karena kalau pada pesantren, tapi ingat, tidak ada paksaan, kita harus dengan keindahan. Anda jangan maksa anak Anda masuk pondok pesantren, nanti akan menjadi musibah di pondok pesantren, ngerepoti gurunya, ngerepoti kiainya, ngerepoti ustadznya. Akan tapi dengan kecerdasan perilaku Anda, kecerdasan akhlak Anda, anak-anak Anda tiba-tiba terpesona masuk pondok pesantren. Karena apa? Hebatnya Anda merayu dari dini, dari awal. Jauh-jauh hari Anda sudah pandai merayu mereka, sehingga banyak anak itu hanya rindu masuk tempat mulia, masuk pondok pesantren. Jadi untuk masuk pondok pesantren sekarang ada kok sekolah-sekolah yang mendidik anak untuk jadi insinyur, jadi dokter, ada dengan peraturan-peraturan. Waktunya lebih banyak. Kalau di pondok pesantren waktu belajarnya lebih banyak. Kenapa? Karena waktu eksternnya semakin sedikit. Nggak boleh sebagian pesantren nggak boleh megang handphone. Megang handphone itu, lihat, itu berapa jam dibutuhkan oleh anak-anak. Sambil membaca megang handphone, lihat, baru membaca 2 lembar atau setengah lembar, handphonenya sudah berbunyi harus menjawab WhatsApp. Berapa kali dia harus menjawab WhatsApp? Nulis, ngetik, nulis sambil baca, nulis sambil baca. Bacaan tidak kelar-kelar. Suruh membuat rangkuman saja selembar gak beres-beres. Padahal WhatsAppnya kalau dicetak 1 jilid sepertinya, buku. Lihat, habis waktunya. Belum lagi nanti permainan, godaan dan seterusnya. Biarpun di pondok mungkin banyak kegiatan, tapi semua kegiatan di situ adalah untuk pahala, efisien waktu dan seterusnya. Sibuk di pondok, terlalu banyak program. Di luar, biarpun tidak diprogram, program yang tiba-tiba terjadi tanpa disengaja, ada tanpa direncanakan. Apa itu? Beli bakso, beli ini, pergi ke sana kemari. Berapa jam itu? Berapa waktu yang hilang? Tapi tidak disadari. Baik, yang pertama adalah lingkungan pondok pesantren kalau bisa. Berpikirlah, Anda menjadikan anak Anda dokter lewat ini ada. Dan anak-anak terpilih akan mudah karena dia mengerti kalau di pondok aku punya waktu banyak dengan Allah. Tahajud di tengah malam, sholat berjamaah, jauh daripada maksiat. Waktuku banyak. Aku tidak akan terganggu dengan hal-hal yang hari ini merepotkan otak-otak anak muda hari ini. Medsos. Dia lebih banyak cerdas, anak cerdas di situ. Baik, ini yang pertama.
Kemudian jika ternyata anak Anda kok tidak bisa masuk pondok pesantren, ingat, kalau anak Anda tidak bisa masuk pondok pesantren karena mungkin terlanjur kuliah dan sebagainya, jika jasadnya tidak bisa Anda antarkan ke pondok pesantren, kalau bicara pondok pesantren, alhamdulillah Anda yang selama ini sudah bergabung dengan Al-Bahjah, kita mengandaikan hadir pondok pesantren mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur sampai Jawa Barat, sampai Sumatera, sampai Kalimantan. Ada pondok Al-Bahjah, pondok sudah banyak, mulai dari pondok salaf mencetak ulama, pondok formal SD SMP ada, dan semoga Allah membalas Anda yang telah berjuang. Dan pondok kita buat pondok mandiri, asal untuk diketahui saja di sana, dan tidak harus di Al-Bahjah, tidak, kami hanya menyampaikan saja. Kalau semuanya masuk Al-Bahjah nggak bisa nampung, yang daftar aja tidak bisa diterima semuanya kok. Kami hanya bercerita di Al-Bahjah ada. Kami berterima kasih kepada semua pejuang baginda Nabi yang telah ikut andil dalam menghadirkan pesantren. Nah, pondok masih banyak, akan tapi hendaknya Anda merindukan anak Anda untuk ke pondok pesantren. Jika anak Anda tidak mau masuk pondok pesantren, apa yang hendaknya Anda lakukan? Jika jasadnya tidak masuk pondok pesantren, masukkan hatinya ke pondok pesantren. Ini ilmu baru yang jarang dihadirkan. Oh dahsyat ini, hatinya masukkan ke pondok pesantren. Bagaimana caranya? Sambungkan dengan cara yang indah, cantik, tanpa disadari oleh anak-anak Anda. Diam-diam anak Anda merasa memiliki pondok pesantren. Jika jasadnya tidak masuk pondok pesantren, masukkan hatinya ke pondok pesantren dengan cara bermacam-macam cara juga. Di antaranya misalnya, kalau anak Anda kuliah di Surabaya, berapa ribu rupiah yang Anda kirim untuk anak Anda? Anggap saja Anda mengirim uang saku 1 juta rupiah. 1 juta rupiah uang saku untuk anak Anda tambah 100.000 rupiah, menjadi 1.100.000 rupiah. Anak Anda akan bertanya, Umi kok ditambah, ada apa? Iya sayang, 100.000-nya ini ada, 100.000-nya kau kirim ke pondok itu sayang, ini rekeningnya. Untuk apa Umi? Lihat, biar engkau, Umi bisa kok ngasihkan langsung, tapi aku pengen yang ngasihkan adalah dirimu. Dan hakikat ini, biar dia menyadari bahasanya ini berguna untuk dia nanti di akhirat. Agar apa? Diberkahi ilmumu, kuliahmu lancar, akan dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena 100.000 yang kau berikan adalah untuk mendidik umat Nabi Muhammad. Allah akan menolongmu. Sadarkan mana ini, sehingga 100.000 yang diberikan ke pondok pesantren, lihat dengan penuh kesadaran bahasanya ini untuk kebaikan dia. Dia masukkan ngerek transfer tek ke pondok pesantren. Pertama, masuk ke hatinya. Kedua kali, ketiga kali, bulan berikutnya terbiasa. Diam-diam otaknya kalau berputar-putar penasaran, ingin lihat pondok ini. Dulu lewat bolak-balik nggak pernah noleh, sekarang mulai noleh. Paling tidak selalu diingatkan untuk kemuliaan ini. Inilah. Terus pada akhirnya ketahuilah, unik, kebaikan yang Anda berikan menjadi Anda seperti memiliki. Maka anak Anda yang katanya tadi nggak mau mondok, dia kuliah secara otomatis. Karena apa? Dia telah memiliki pondok tersebut dengan apa yang ia berikan, mulai sambung hati dia. Dia nggak masuk pondok, tidak, tapi dia sendiri bisa jadi menambahkan. Ternyata sambil kuliah dia sudah sambil bisnis, dia akan menambahkan. Karena apa? Ini istimewa. Kenapa? Allah Maha Kasih. Tidak ada orang berbuat kebaikan dengan ketulusan kecuali Allah akan tambahkan kebaikannya, sehingga nanti anak Anda itu akan membuat kebaikan sendiri di luar rencana Anda, lebih dari yang Anda berikan. Kenapa? Sudah tersentuh hatinya oleh dirinya sendiri. Jadi memasukkan anak kita, memasukkan hati anak kita ke pesantren. Lihat, kalau Anda coba ini, anak Anda yang katanya nggak mau mondok, nggak apa-apa, nggak usah kuliah, nggak usah mondok sayang. Kamu kuliah yang benar, tapi ingat, ada sebagian rezeki yang Umi berikan, tolong kirimkan ke masjid, ke pesantren. Maka lihat, dia akan memiliki. Baik, kemudian yang ketiga, ada orang tua memiliki anak bandung bandel. Dia akan berkata, waduh, nggak kira bakal dikirimkan ke pondok itu. Anakku sudah nggak benar, suka ngambil duit, nggak bisa dipercaya, badung, bandel, nggak sholat segala macam. Tapi orang tuanya baik, menghadiri majelis mulia, merindukan, terlambat intinya. Dari awal salah mendidik,
Dari awal salah mendidik, tidak dikenalkan Allah, sehingga hari ini menjadi anak yang badung, bandel, susah diatur. Ada jalan yang Allah ajarkan untuk kita melalui lisan baginda Nabi SAW. Kalau anda sudah kewalahan dengan anak anda sudah tidak bisa menasihati dia, ingat dia adalah tetap milik Allah, maka langsunglah dengan Allah, Allah yang akan merubah dia. Allah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu ngurusi anaknya orang, ngurusi orang lain. Maka siapapun anda yang punya anak katanya badung, bandel dan sebagainya, iya, anda nasihati secukupnya, ala kadarnya. Tapi kerinduan anda untuk membawa dia kepada kemuliaan tidak boleh putus, tidak boleh padam. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan saat itu? Urusi anaknya orang. Cari tetangga anda yang bisa anda biayai, anda masukkan ke tempat mulia pondok pesantren, atau anda bergabung dengan pondok di kiri kanan anda, madrasah diniyah di samping rumah anda bergabung di sana dengan niati, ya Allah, aku ikut andil dalam mendidik anak-anak umat kekasihmu Nabi Muhammad, tolong jaga anakku. Janji Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhi. Anda harus yakin yang bersabda ini baginda Nabi, Allah akan nolong orang yang nolong orang lain. Anda hidup anda nolong anaknya orang, katanya anak anda badung, tunggu, karena janji Allah dia akan kembali asalkan anda tulus memberinya. Karena Allah, bukan karena sanjungan pengen dianggap orang dermawan, tidak, karena Allah lihat Allah akan bawa anak anda, tinggal waktunya saja. Mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin di saat dia menikah, mungkin di saat dia mulai berusaha dan sukses. Yang jelas anak anda insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena anda sibuk ngurusi anaknya orang. Setelah itu sudahlah lanjutkan, tapi belum baik, ada waktunya. Kalau karena Allah itu nggak pernah pusing, anak saya masih belum baik, saya sudah berjuang 5 tahun, akan baik suatu ketika nanti. Paling tidak anda akan terbebas dari dosa. Kenapa? Kerinduan anda itu menghapus dosa anda, sehingga anda tidak disalahkan kamu telah salah didik anak, tidak. Buktinya apa? Anda sudah berusaha menyelamatkan anak anda dengan cara anda berbuat baik. Biarpun di saat anda berbuat baik membantu pondok pesantren, ada kerinduan agar anak anda ditolong, tapi sekaligus ini membebaskan anda dari tanggung jawab di hadapan Allah, sehingga anda tidak dihukum lagi oleh Allah. Kenapa? Anda betul-betul menyesal. Buktinya anda biayai anaknya orang, ngurusi anaknya orang. Ini yang kata anaknya badung, bandel dan sebagainya, ayo bergegas urusi pondok madrasah diniyah di kampung-kampung itu. Kami tidak bicara tentang al-bahjah saja, tidak. Madrasah diniyah itu ada anak-anak belajar ngaji di kampung-kampung. Urusi, hei orang kaya yang katanya anaknya badung, bandel. Yang ngurusi anak anda adalah Allah langsung. Yakin, kalau berbuat yakin, jangan ragu. Janji Allah melalui lisan Rasulullah, anda akan temukan suatu ketika anak anda, atau di saat anda sangat membutuhkannya, dia akan kembali. Mungkin di saat anda sudah sepuh, sudah mohon maaf jalan tertatih-tatih, tiba-tiba anak anda kembali berkat apa yang anda lakukan dahulu dan waktu yang lama sekali. Anda memetiknya saat itu, saat anda memerlukannya. Ayo ini. Jadi yang anaknya badung bandel, urusi anaknya orang lain. Urusi anaknya orang lain, maka Allah akan ngurusi anak anda. Tentunya nasihat-nasihat ala kadarnya tetap kita lanjut, kita berikan kepada anak kita. Itu yang ketiga. Ingat, yang pertama memasukkan anak pondok pesantren, yang kedua memasukkan hati anak kita pondok pesantren kalau memang dia sudah nggak mau mondok, yang ketiga adalah karena anaknya badung, bandel dan seterusnya, kita ngurusi anaknya hamba Allah, maka ingat Allah akan menolong anak kita. Yang keempat ini yang tidak diberi oleh Allah anak. Ini majelis bahagia, nggak boleh ada yang sedih. Yang punya anak badung pun hari ini insya Allah akan tercerahkan. Yang punya anak katanya bandel, insya Allah hari ini mulai lega hatinya. Kenapa? Ternyata masih ada jalan yang dahsyat. Yang terakhir adalah orang yang nggak punya anak. Hamba Allah yang belum dikasih oleh Allah anak, atau mungkin memang tidak dikasih oleh Allah anak. Kalau hanya tidak diberi oleh Allah anak, banyak contohnya. Siti Aisyah nggak punya anak tapi berjaya dan mulia. Imam Nawawi nggak punya anak tapi di akhirat kaya anak, karena Imam Nawawi tidak punya anak tapi ternyata dia telah mencetak anak-anak untuk menjadi orang hebat. Maka kami sampaikan, anda yang tidak punya anak, apalagi dengan harta melimpah, jangan sampai anda di dunia tidak punya anak, anda meninggal dunia nggak ketemu lagi. Amal baik anak-anak tidak ada anak soleh yang mendoakan anda.
Tidak ada anak baik yang menjadikan sebab Anda selamat, Anda rugi. Hei orang kaya yang ternyata tidak diberi oleh Allah anak, tolong tumpahkan rezeki Anda, tuangkan rezeki Anda untuk mengangkat anak-anak, sehingga jika mereka menjadi anak-anak soleh, anak selamat, dia akan menjadi anak-anak akhirat Anda. Di dunia tanpa Anda tidak punya anak, tapi di akhirat Anda kaya anak. Siti Aisyah kaya anak, di dunia tidak punya anak. Imam Nawawi di akhirat kaya anak, di dunia nggak punya anak. Itu pondok pesantren siap menampung harta Anda. Itu madrasah diniyah yang di kampung-kampung itu, yang kalau sudah gentengnya jatuh nggak bisa dinaikkan. Itu benahi itu. Kamu jamin guru-gurunya bagaimana agar madrasah diniyah hidup. Biarpun sepertinya Anda di dunia tidak tampak punya anak, tapi di akhirat Anda kaya raya. Kisah punya anak di dunia itu sebentar saja. Menikah umur 20 punya anak, meninggal umur 80, hanya berapa? Hanya 60 tahun dia merasakan punya anak di dunia. Setelah itu selesai kisahnya. Di akhirat panjang, punya anak yang panjang. Semua anak-anak yang Anda biayai, hei orang yang nggak punya anak, semua anak Anda yang Anda urusi agar mereka kenal Allah, mereka akan menjadi anak akhirat Anda. Dimulai dari saat dicabut nyawa Anda, Anda akan girang, senang. Ternyata di alam barzah telah banyak amal-amal baik dari anak-anak akhirat Anda datang kepada Anda. Di surga pangkat tinggi, tidak ada ulama di sana kecuali Anda yang telah membiayainya. Orang soleh di sana Anda biayainya. Maka jangan menjadi orang yang tidak cerdas. Cerdas jangan sampai Anda mengumpulkan harta yang banyak, ternyata tidak ada yang Anda bawa ke akhirat. Gunakan untuk biaya anak-anak. Termasuk ada di tempat kita, ada seorang keluarga gak punya anak, tapi ditumpangkan hartanya untuk perjuangan. Dia kaya di akhirat. Karena semua anak yang belajar akan menjadi anak akhiratnya. Selesai insya Allah. Tidak ada yang kecewa hari ini. Yang punya anak, ingat, segera kenalkan dari dini tempat yang mulia, madrasah diniyah di kampung kita, pondok pesantren sebisa mungkin. Pilih pondok yang terkenal jadi dokter, insinyur dan lain sebagainya, ada. Kalaupun tidak, yang kedua tadi bagaimana? Masukkan hatinya. Masalah masukkan hati ke tempat mulia, mohon maaf ya, setiap Jumat Anda pergi Jumatan dengan anak Anda bersedekah infak, jangan dengan tangan Anda sendiri. Kalau Anda punya anak dua, Anda pergi ke masjid, Anda memberi 15.000, jangan Anda yang masukkan, bagi anak Anda 5.000, Anda 5.000, biar terlatih juga. Besok Jumat yang keberapa Anda lupa, anak Anda ingin ketemu, abah bawa duit belum? Coba kan dia mengingatkan Anda. Kurang lebih seperti itu, termasuk dengan dunia pesantren. Masya Allah, kalau ada isu-isu di pesantren dan sebagainya, adalah urusan produk upaya usaha manusia, ada yang mungkin kurang baik dan sebagainya. Yang jelas secara umum itu adalah majelis yang dicintai Nabi SAW, majelis ilmi, majelis zikir, yang malaikat dan semua yang ada di semesta ini mendoakan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Baik, insya Allah kita menjadi orang yang sukses dengan anak-anak. Jangan sampai anak nanti menuntut di akhirat. Ini saja, insya Allah semuanya